silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa habibi rabbil alamin, abil qasim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang mulia para Bapak Hakim Tinggi yang saya hormati, Bu Panitra yang saya hormati, pelaksana tugas sekretaris yang saya hormati, para Bapak Kabak yang saya hormati, para Bapak Panitra Muda yang saya hormati, seluruh jajaran fungsional Panitra mengganti Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, seluruh jajaran kesekretariatan beserta organ di bawahnya secara keseluruhan, P3K, PPNPN yang hadir dalam pembinaan pada pagi hari ini. Puji syukur, hari ini adalah pembinaan mental pertama dan sekaligus juga monef pertama setelah kita melaksanakan ibadah bulan puasa Ramadan dan setelah kita melaksanakan ritual yang membahagiakan, yaitu ritual Idul Fitri, kembali kepada yang fitrah, kembali kepada asal muasal yang asli. Fitrah itu original, ori. Fitrah itu bukan KW. Nah, itu maksudnya begitu. Bapak Ibu sekalian, kalau mau tahu sejatinya manusia itu seperti apa, lihatlah setelah puasa. Itu aslinya manusia. Mengapa demikian? Karena puasa itu ibarat kendaraan masuk bengkel, di tune up, mesinnya diturunkan, diistirahatkan, semuanya dites. Satu, emosinya diturunkan gara-gara puasa. Gimana mau marah-marah, udah nggak ada energi lagi. Dari pagi sampai sore nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh macam-macam sama istri atau suami. Ya sudah. Nah, ini. Sehingga emosinya normal, jantungnya normal, jelas. Nggak ada daging, nggak ada telur, tidak ada udang yang bikin kolesterol, tidak ada coto Makassar, coto Banjar, tidak ada. Sehingga jantungnya melambat, dan karena itu maka kualitas psikologis pada manusia akan kembali kepada seakan-akan mobil itu baru cabudos. Nah, ini istilah orang Ambon Bapak Ibu, cabudos. Cabudos itu maksudnya masih bau toko Cina. Ya. Ginjalnya sehat, pankreasnya sehat. Pankreas itu musuhnya apa? Makan kekenyangan. Nah, berarti kalau dari pagi sampai sore puasa, pankreas normal, ususnya normal, tidak ada mah. Insya Allah Ta'ala kalau orang sakit mah, puasa sembuh. Ini menurut pengalaman banyak orang. Otaknya sehat, jantungnya sehat, pankreas sehat, ginjalnya sehat, semua sehat. Ditambah lagi dengan mengaji, ditambah lagi dengan membaca Al-Quran, baca wirid, baca doa, sholat sunnah, bersedekah, Masya Allah. Segala macam kebaikan ada pada kita semua. Di awalnya dapat rahmat, di tengahnya dapat ampunan, di akhirnya dapat pembebasan dari api neraka. Luar biasa. Lahir batin kita diservis, masuk bengkel oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kontrol kita jadi bagus, karena dengan puasa kita bisa kontrol diri dengan sebaik-baiknya. Harapannya korupsi yang buruk-buruk hilang semua.
kita diservis lahir batin, spiritualitas kita menjadi kinclong bagaikan berlian yang sudah disikat dengan sabun rinso. Jadi kalau bikin istilah itu jangan tanggung-tanggung Bapak Ibu, makanya itu yang seru itu. The show must go on. Nggak ada. Bapak Ibu sekalian, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wa'tasimu dan berpegang teguhlah bihablillah dengan tali Allah jami'an, semuanya tidak terkecuali, mau orang Jawa, orang Dayak, orang Papua, orang Melayu, orang Ambon, orang Bugis, orang Makassar, orang Toraja, semuanya saja lah, jami'an. Orang Sunda kan. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Pecah belah itu penyakit segala sesuatu. Rumah tangga pecah belah hancur, keluarga besar pecah belah rusak, kantor pecah belah, apalagi boro-boro WBK mau daftar aja coret langsung. Oh ini kurang LHKPN, ini ada yang nggak setor, ini LHKSN ada yang nggak setor karena nggak kompak. Udah diingetin sampai bulan Maret, bulan April nggak nyetor. Itu yang nggak WBK ya, itu nggak tahan uji, nggak ada. Jamnya semuanya, wala tafarruq. Wadhkuru dan ingatlah ni'matallahi 'alaikum, nikmat Allah kepada kamu semua, id kuntum a'da'an, ketika kamu bermusuh-musuhan. Nah, ini musuhnya persatuan Bapak Ibu itu musuhan. Musuhnya, penyakitnya orang bersatu adalah bermusuhan. Nah ini. Oleh karena itu kita kembali kepada puasa tadi. Puasa tadi menjadikan manusia itu original, asli, fitrah kembali, yang baik hatinya, yang berakhlak, yang menghargai, yang tulus, yang santun, yang membantu, yang sayang. Oh semuanya jadi manusia itu manusia yang paling baik. Itu kalau habis puasa. Maka ketika diajak bersatu, yang paling gampang diajak bersatu itu ketika manusia sudah kembali kepada fitrahnya. Kalau lagi emosi, oh jangan. Nabi pun kalau ada orang emosi nggak akan menasihati, kamu bersatulah, kamu enggak. Hatta Nabi, apalagi kita ini mengajak masih dalam kondisi kacau kejiwaan kita, lalu kita mengajak untuk dari sana. Maka momentum yang paling tepat saat sekarang ini, setelah kita sebulan penuh masuk bengkel Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tune up, digembleng, dilatih, diservis, disikat, dibersihkan, dites-tes, stromnya dilihat menyala atau tidak. Oh kalau nggak menyala stromnya susah, harus dicas dulu akinya. Jadi kita semua ini manusia oke. Oleh karena itu bersatulah Bapak Ibu. Sekarang ini agenda kenegaraan yang paling lagi mendebarkan buat banyak orang adalah sidang Mahkamah Konstitusi, di mana hari ini kita akan mendengarkan hasil sidang Mahkamah Konstitusi. Apa diktumnya? Kita sudah dengar Bang Refli Harun bicara. Kita sudah dengan Margarito Kamis, dosen saya itu. Pamer sedikit Bapak Ibu. Dulu waktu kuliah di Ternate. Ada Hotman Paris, ada Eddie Hirich, macam-macam lah. Hari ini adalah penentuan. Maka perlu ingat,
Wa'tasimu, sejatinya kita bangsa satu. Yang sudah disepakati adalah konstitusi. Itu adalah aturan main. Maka kita semua harus kembali kepada aturan main, siapapun juga. MK, oh itu aturan main. Cara kerja MK, ya aturan main. Konstitusi UUD 45 aturan main semua. Pemilu aturan main. Nah, jadi kita kembali kepada wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Oleh karena itu, sistem itu biarkanlah berjalan sesuai dengan adanya. Kita tunggu saja. Kita mau mengubah putusan nggak bisa. Kita mau bikin putusan MK, ya nggak bisa. Karena apa? Kita ini rakyat. Tugas kita kemarin nyoblos, masuk di bilik pemilu, kasih tinta. Terserahlah mau jempol kah, mau jentik kah, mau jari kelingking, jari manis. Yang penting tunjuk begini, keluar, selesai. Itu tugas kenegaraan kita. Nggak usah kita berpikir MK putusannya apa ya. MK kan ada yang ngurus. Itu aspek kenegaraan, Bapak Ibu. Yang kedua, aspek keluarga. Insya Allah Bapak Ibu sekalian yang puasa bener-bener ini keluarganya tambah sakinah, mawaddah, warahmah. Yakinlah itu, yakin. Karena apa? Yang kemarin marahan gara-gara terlalu garam, terlalu pedas, terlalu ini, nasinya terlalu keras, nggak ada lagi. Habis puasa saling bermaafan, selesai. No, bersih sama bersih. Anda puas, saya puas. Nah itu prinsipnya. Anda senang, saya senang. Bapak Ibu sekalian, saya mau cerita sedikit. Saya pulang kampung ke Banyuwangi. Itu reuni itu dua keluarga. Reuni keluarga besar bapak saya dan keluarga besar ibu saya. Wah, itu ganti dari rumah ke rumah. Ini yang keluarga ini, nanti tahun depan keluarga ini. Pakai mic Bapak Ibu, pakai halo-halo. Jadi kita dengar semua ini. Dengar cerita ini bagaimana keluarga, bagaimana bagusnya keluarga. Ini yang mana saja itu dulu siapa yang sudah meninggal kita bacakan doa. Sehingga kita kenal semua. Anaknya si Anu ada berapa? Oh 9 Pak. Mana saja sekarang? Oh itu. Mantunya di bawah nggak? Di bawah itu mantunya ada itu. Nah, kenal semua. Di keluarga ibu juga begitu. Datang semua, di absen satu-satu. Keluarganya si Anu mana? Hadir semua, sehat semua. Nah, itu bagian dari bersatu pada aspek keluarga. Jangan sampai kakak adik baku berseteru gara-gara itu sawah pembagian air itu tidak cocok. Kalau menurut saya yang bagus itu sawah yang pinggir sungai itu saya punya. Karena apa? Kan itu paling gampang kasih air itu. Kalau jauh di ujung sana itu gimana kasih air? Panen 1 tahun cuma 1 kali, bertengkar adik kakak, nggak boleh begitu. Ya mau cuma 1 petak bagi 2 sudah kalau perlu. Misalnya seperti itu. Jadi ada persatuan keluarga besar. Dalam konteks berbangsa sudah tadi kita sampaikan. Dalam konteks geopolitik Islam Bapak Ibu. Nah sekarang ini isu yang paling up to date adalah isu Palestina dan Gaza. Ini komentar bermacam-macam di luar. Sebetulnya ada satu kompas yang bisa kita jadikan sebagai patokan untuk menilai. Kuncinya apa? Dalam geopolitik Islam itu sekarang fakta yang real terjadi adalah masih dikuasainya Masjidil Aqsa oleh orang-orang yang bukan beragama Islam. Mereka sok mengaku juga Masjidil Aqsa. Orang Yahudi garis keras bilang saya mau bikin korban di sini. Pelataran masjid saya mau potong kambing, mau potong sapi merah. Ikut itu ceritanya Nabi Musa dulu kan? Itu. Ambil apa sapi merah supaya kita bikin korban di situ. Supaya kita potong lidahnya, supaya tahu siapa ini yang berbohong. Supaya dia bicara itu lidahnya sapi. Itu mereka mau ritual itu. Mereka larang tuh orang Islam. Ini bilang Jumat ini tidak boleh orang masuk kecuali cuma 500 yang bisa sholat. Lah bagaimana ini Masjidil Aqsa orang Islam punya, ini kiblat pertama. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, setelah dari
Masjidil Aqsa, kiblat umat Islam yang pertama, dikuasai oleh, dan jadi itu kanker bagi kaum muslimin. Semua antero orang Islam. Maroko, Aljazair, Tunisia, Mesir, Libya, Sudan, Yaman, Arab Saudi, Yordania, Turki, Lebanon, Syria, Iran, Pakistan, Israel, tengah-tengah kecil kayak kutil saja. Dia paling bikin masalah. Itu kan Israel itu, Bapak Ibu, di tengah negara-negara itu tuh kutil saja, itu kecil saja. Bikin masalah. Itu nyerang sana, nyerang sini, hasut sana, hasut sini, bikin perpecahan sana, ngompor-ngomporin. Itu saja kerjaan dari zaman dulu, berdiri tahun 48, sejak yang namanya deklarasi Balfour Declaration. Tanahnya orang Islam datang ke Inggris bilang, orang seluruh dunia Yahudi ini bikin negara di sini, saya jamin. Saya protektorat Inggris, silahkan bikin negara di sini. Kata Inggris waktu itu. Akhirnya berdiri ini anak haram, anak yang tidak sah. Allah SWT sudah berfirman bahwa mereka itu tidak akan kembali ke negara asalnya sampai kapanpun. Tidak akan. Karena mereka itu sudah berkali-kali merusak perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dengan membunuh. Wa yaqtulunal anbiya bighairi haqq. Yang urusan hari Sabtu suka cari ikan lah. Akhirnya paling kepala angin itu orang Yahudi. Bilang kalau Sabtu itu sembahyang di sinagog. Mentang-mentang hari Sabtu kalau banyak ikan di pantai, dia mancing terus. Sampai banyak ikan, sampai dikutuk kunu qiradatan khas'in. Jadi kalau mau berkelakar orang Yahudi, Bapak Ibu, gampang. Dasar lo anak monyet lo. Ayo tuh tanya anak monyet itu. Nah itu geopolitik Islam. Karena itu maka buslah atau kompas yang paling gampang untuk mencari sebetulnya dunia Islam ini seharusnya bagaimana. Lihat saja siapa yang musuh sama Israel, siapa yang membela Palestina, siapa yang membela Gaza. Kalau tidak mau itu namanya dipertanyakan keislamannya. Kok diam saja? Masjidil Aqsa diserbu, dijarah. Orang Palestina setiap hari bayinya dibunuh, perempuan dibunuh, tidak bawa senjata, itu non-kombatan. Dalam bahasa ilmu hubungan internasional, Bapak Ibu, non-kombatan itu orang sipil tidak boleh dibunuh. Kapan dibunuh? Melanggar hukum internasional. Tapi hukum internasional ini siapa yang menegakkan? Kalau Amerika sendiri justru menjadi pihak dalam sengketa dalam perang besar itu. Nah, jadi kita bisa absen saja satu persatu. Mesir ikut nyerbu Israel enggak? Ikut membela Palestina enggak? Ikut membela Gaza enggak? Dan semuanya saja. Saudi, Yordania, semuanya saja. Kita bisa lihat. Itu aspek geopolitik Islam. Wa'tasimu bihablillah, bersatulah dengan tali Allah dan janganlah berpecah belah. Yang terakhir pada askup kita adalah skup Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, berkali-kali tidak pernah bosan bahwa kita ini masih punya tugas, yaitu mempertahankan BBK dan BBTM. Alhamdulillah sampai dengan hari ini kita teruji bahwa kita ini mampu bisa mencetak prestasi dan mempertahankan prestasi. Ibaratnya kita ini adalah juara bertahan, Bapak Ibu, piala bergilir yang harus selalu dipertahankan dalam setiap tahunnya. Dan mempertahankan itu sebetulnya tidak perlu pekerjaan yang besar sekali, enggak. Kita ini yang remeh-temeh itu tetap diurus dengan baik. Absennya tetap diurus dengan baik. Laporan-laporannya tetap diurus dengan baik. Perkaranya diurus dengan baik, diselesaikan dengan baik. Tugas kita yang setiap hari reguler, lihat job description. Kabak, Panmut, panitra pengganti, semua punya job. Panitra, hakim tinggi, semua, Kasubag, semua punya job. Itu saja dilihat, dilaksanakan baik,
dengan baik sebaik-baiknya, maka WBK, WBBM tidak akan menjadi piara bergilir yang akan pindah ke tangan orang lain. Amin. Insyaallah. Fa'allafa baina qulubikum, maka Allah menyatukan di antara hati-hati kamu, sanubari kamu. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwana, maka akhirnya menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu bersaudara, berteman. Ya. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, meskipun sebelumnya kamu di bibir jurang api. Fa anqadhakum minha, tetapi Allah menyelamatkan kamu. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian mengenai ayat-ayatnya agar kalian mendapatkan petunjuk. Jadi semua itu arahnya agar mendapat petunjuk sehingga kita semua selamat fid din wad dunya wal akhirah. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang bisa saya sampaikan kesempatan pembinaan mental ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.